Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali kembali berjumpa dengan aku Cek Doli. Tentu Cek Doli mendoakan seluruh Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat, tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, kali ini kita akan berjumpa kembali dalam program yang sangat kita nantikan bersama. Program di mana mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu menambah wawasan keilmuagamaan kita, bekal untuk kita dunia dan akhirat. Dan kali ini program Cawisan, ceramah tausiah agama Islam, edisi kali ini yaitu edisi tanggal 25 Agustus 2023 Miladia bersama dengan tanggal 8 Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat tentu saja. Nah, Mang Cek Bicek berbicara sebagai insan manusia. Tentu saja sebagai insan manusia kita tak luput dari dosa dan khilafan dan kesalahan. Dan tentu saja mungkin kita banyak prestasinya prestasi dosa tentu saja. Dan tentu saja kita mungkin sebagian kita menyimpan segudang aib maupun ke sebuah dosa yang sangat amat besar di hadapan Allah maupun juga antar hubungan kita hablum minan nas. Dan tentu saja Mang Cek jangan khawatir, jangan kecewa dan jangan putus asa karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan kali ini kita akan membahas tema kita itu taubat sebelum terlambat. Nah, alhamdulillah telah hadir di studio kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fadilatul Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Usni Tamrin, Sarjana Agama MSI. Beliau merupakan pimpinan Rumah Dai Ahlus Sunnah Palembang. Kita sapa bersama terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Oh, ini Ustaz hijau-hijau nih Ustaz. Hijau. Tapi dengan motif songket kayak Ustaz ya? Iya. Motif Ciri khas Palembang. Ciri khas Palembang Ustaz. Asli orang Palembang Ustaz. Alhamdulillah. Ki Agus Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Usni Tamrin Ustaz ya. Ustaz, ini Rumah Dai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah saja Ustaz? Al-Husna. Ahlus Sunnah Ustaz ya. Al-Husna. Al-Husna Ustaz. Ini apa Ustaz kegiatan boleh tahu Ustaz? Rumah Dai ini. Karena selama ini yang banyak rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Jadi kami berniat untuk menjadikan kadar-kadar dai ini agar tidak terputus. Jadi banyak ulama-ulama kita wafat, sudah meninggal. Jadi kaderisasinya agar terus berjalan. Oh, jadi kader dai ya Ustaz ya. Para mubalir Ustaz ya. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ini sudah berjalan udah cukup lama Ustaz. Sudah berjalan kurang lebih 7 tahun kalau untuk kader dai. Oh, kader dai. Sudah banyak. Alhamdulillah nih Ustaz ya. Mudah-mudahan bibit baru Ustaz. Generasi Ustaz ya. Generasi. Apalagi kita berada di akhir zaman Ustaz, butuh dai-dai yang nyebar. Oke Ustaz, lagi kembali balik Ustaz. Ini kembali bicara masalah dosa nih Ustaz ya. Tentu saja manusia tak luput dari dosa dan hilaf Ustaz ya. Tapi ada juga mana katanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampunan. Tema kita kali ini Ustaz adalah taubat sebelum terlambat Ustaz. Kayak kita bahas bareng-bareng Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini adalah suatu renungan panjang bagi kita Ustaz. Seperti mana ada lagu lagunya Taubat Ustaz ya. Oh, yang di Wali. Ustaz. Oke, Ustaz, kita akan bahas bareng-bareng Ustaz ya. Nah, pemirsa, kita akan gimana taubat ya sebelum terlambat. Tentu ini menjadi PR kita bersama-sama dan ini sebuah renungan paling panjang harus kita renungkan karena kita telah berada di akhir zaman pemirsa. Nah, tapi pemirsa, bagi pemirsa Mang Cek Bicek yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Bagi Mang Cek Bicek nak bertanya jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema. Terlebih dahulu mari kita dengarkan seksama dulu yaitu tausiah dari guru kita. Insyaallah akan menjadi renungan kita bersama. Kepada Ustaz, kami jatuh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayidina maulana Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Palembang TV acara Cawisan Cek Doli.
Alhamdulillah wa syukur kepada Allah, hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam tema taubat sebelum terlambat. Manusia tidak terlepas dari dosa dan salah. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita semua. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, kemudian kita menyesali, bertaubat, meninggalkan perbuatan itu, maka Allah akan ampuni dosa kita. Banyak dosa kami Pak Ustadz, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita kembali kepada Allah, maka ampunan Allah lebih banyak dan lebih luas dari dosa kita. Kita ni kadang, aku ni banyak ni dosa, tak mungkin lah diampuni oleh Allah. Tidak. Allah Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, Maha Pengampun. Oleh karena itu, karena kita sering melakukan kesalahan, terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka dibukakan keran oleh Allah untuk bertaubat. Kesalahan itu, Cik Doli, ada dua kan? Dosa itu ada dua. Pertama, dosa kepada Allah, ada kesalahan dengan sesama manusia. Dosa kepada Allah banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ibadah, solat, kita tidak pernah solat. Diperintahkan puasa, kita tinggalkan. Di rumah ngaku puasa, ke pasar makan burgo. Zaman dulu. Macam-macam dosa-dosa kita ini. Nah, maka ketika dosa kepada Allah, maka bertaubat kepada Allah. Mohon ampunan. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyaratkan agar supaya taubat itu benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama ayyuqli'a 'anil ma'siyah, tinggalkan dulu maksiat. Kemudian yang kedua an-nadamah, menyesal. Orang yang tidak menyesal dari perbuatan dosanya, maka tidak disebut orang bertaubat. Ini bangga pula, bangga dengan dosanya, maka dia tidak bertobat, maka menyesal. Kemudian dia azam, bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu untuk yang akan datang. Itu ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika berbuat kesalahan dengan manusia, maka tentu pertama ketika kita menyakiti orang itu, maka kita meminta maaf kepada dia. Kalau kita ghibah, nyuruh di video. Ngepoi anak sekarang. Kepo si anu. Itu maka meminta maafnya dengan meminta halal kepada dia. Minta maaf. Kemudian ketika kita mengambil hak orang lain, maka dikembalikan hak orang lain tersebut. Tidak cukup gitu, ya Allah ampuni dosa hamba ngawak sendal haji itu ya Allah. Sendalnya masih di rumah. Balik ke dulu sendalnya. Kemudian meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesaikan urusan dengan manusia tersebut, maka Allah akan ampuni dosa kita. Masalah hutang. Ini kita ini kadang dalam kehidupan berutang galak, mayar tidak. Berat. Saya tidak tahu. Beli pulsa 5.000 berutang. Beli kompor gas berutang. Mayar dah galak. Kita gen marah. Ngamuk. Padahal sangkutan dengan manusia itu sesungguhnya sampai hari kiamat kaget, Cik. Akan kita selesaikan. Diselesaikan dengan apa? Ya, kita dah ngawal lagi duit di sana. Iya. Maka diselesaikan dengan amal-amal kebaikan, amal ibadah kita. Ya kalau amal ibadah banyak. Belamburan emang katanya. Iya, kalau dah hati, ini pas-pasan. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keran kepada kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, banyak dosa selama ini, maka bertaubat kepada Allah. Kesalahan dengan manusia, mohon maaf, kembalikan hak dia. Maka mudah-mudahan ketika sudah bertaubat meminta maaf, maka kita akan kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Karena sesungguhnya kita ini sebelum akil balik, kita ini adalah fitrah. Waktu lahir fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrah, artinya suci. Maka ketika sudah akil balik, maka ada beban hukum di situ, maka
ketika kita tinggalkan perintah Allah, perintah Rasulnya, maka akan menjadi perbuatan dosa. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ini bicara taubat Ustaz ya. Kenapa Ustaz penyesalan sering berada di akhir nih, Ustaz, manusia nih Ustaz? Kenapa Di awal? Di awal ya mungkin. Ya, jadi penyesalan itu memang adanya di akhir. Namanya penyesalan. Kalau di awal bukan penyesalan. Bukan penyesalan. Iya. Jadi, pendaftaran. Ya, pendaftaran atau kebanggaan. Jadi ketika kita sesali karena ada perbuatan yang sudah terjadi. Maka setelah terjadi perbuatan itu, maka ada perasaan menyesal. Jadi penyesalan itu termasuk syarat untuk bertaubat. Tapi kalau tidak pernah nyesel, tidak bisa. Oh no, tinggal sholat dulu, biasa baik. Artinya tidak menyesal. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Di belakang. Di belakang Ustaz. Ustaz, kalau bicara nih taubat, mungkin ada waktu-waktunya mustajab mungkin atau memang setiap detik Allah selalu menerima taubat, atau memang ada waktu-waktu tertentu Ustaz yang mungkin menjadi malam mustajab. Ada orang kan ada hari mustajab, ada malam yang mustajab mungkin Ustaz. Jadi berkaitan dengan waktu, sebenarnya setiap waktu bertaubat. Setiap waktu Allah bukakan pintu taubat. Jadi kalau waktu-waktu yang mustajab itu waktu-waktu berdoa. Waktu berdoa. Jadi waktu berdoa ketika selesai sholat wajib, antara azan dan iqamah, ketika hujan turun. Akan tetapi kalau berkaitan dengan taubat, semua waktu diberikan oleh Allah. Tapi ada dua waktu yang taubat kita masih diterima oleh Allah. Pertama ketika ruh berada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya masih ada di kerongkongan. Tapi kalau sudah di atas kerongkongan, ya Allah ampuni dosaku, jelek, mati. Maka tidak diampuni lagi oleh Allah. Kemudian satu waktu lagi yang tidak diterima oleh Allah ketika datangnya hari kiamat. Datang hari kiamat, tahu-tahu seluruh alam semesta ini meledak, rusak, binasa. Ketika itu kita baru bertaubat, maka tidak diterima oleh Allah. Artinya waktu begitu banyak, panjang diberikan oleh Allah agar kita ini mau bertaubat kepada Allah. Masya Allah Ustaz. Oke Ustaz, ini luar biasa sekali penjelasan kita Ustaz. Oke, kita lanjut lagi Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi pemirsa penjelasan tentang taubat sebelum terlambat. Maka persiapkan diri kita bagaimana pelaksanaan taubat itu sendiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, tetap balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan edisi kali ini kita akan bahas tema tentang masalah taubat sebelum terlambat. Dan bersama guru kita, Fadilatul Ustadz Kiai Gus Haji Muhammad Usni Tamrin SAG MSI. Beliau merupakan pimpinan Rumah Dai Ahlussunnah As-Sunnah ya, yang tadi telah dibahas beliau terkait masalah taubat. Tadi ada waktu-waktu yang mustajab dan waktu-waktu yang harus kita persiapkan diri. Ada hal yang paling diingatkan Ustadz, mari kita bertaubat sebelum waktu kita terlambat. Tentu saja pada saat nafas kita berada di masuk kerongkongan, Allah akan menerima taubat kita. Dan tentu saja PR, pemirsa, ini menjadi harus kita waspada, sewanti-wanti, menjadi PR kita bersama bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya. Tentu saja dalam naungan taubat kita. Ustadz, tadi alhamdulillah Ustadz, kita bahas bersama nih Ustadz ya, terkait masalah taubat sebelum terlambat Ustadz. Ya Ustadz, kita mungkin tahu sendiri Ustadz ya, insan manusia ini harus tetap muhasabah Ustadz ya. Ada waktu-waktu muhasabah diri, mengevaluasi diri Ustadz. Nah terkadang Ustadz katanya kematian itu cukuplah kematian itu akan mengingatkan kita Ustadz ya. Nah Ustadz, kadang-kadang kita mungkin setiap hari menghadiri kematian Ustadz, menghadiri orang takziah. Tapi terkadang kenapa Ustadz tidak membuat kita membekas untuk mengingat diri bahwa kita nanti juga akan pulang ke sana Ustadz. Ini apa penyebabnya Ustadz? Jadi memang kata Nabi kafabil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu menjadi nasihat, menjadi pelajaran. Maka ketika melayat itu sesungguhnya hadirkan hati, bukan hanya badan hadir. Kita sering melayat, bertakziah, tapi
hati kita tidak hadir pada waktu kita melayat. Maka hadirkan hati kita ini agar ya membekas dan memberikan dampak positif kepada kita. Selama ini kita banyak dosa, amal sedikit, dosa banyak. Persiapan sedikit, mintanya surga. Nah, maka dengan menghayati, dengan menghadirkan hati, mudah-mudahan ya akan menumbuhkan kesadaran, kemudian keinsafan, kemudian ada usaha untuk bertaubat akan dosa-dosa kita. Karena ketika mati itu nafsi-menafsi, Cek. Walaupun dia dewe-dewe, walaupun matinya rombongan 1000 mati, dewe-dewe di alam barzah. Tidak baca kalau sama-sama lemah, biarlah Cek Doli baik kakek nyawapnya. Kalau dia lah nyawap, baca ngopeng gitu. Aku usah jawabnya, aku dengar. Kita baca belajar, tapi dewe-dewe ketika di alam barzah, apalagi di alam akhirat nanti kan. Nah, maka sesungguhnya kita harus mempersiapkan diri ya, agar kita ini menjadi orang yang terbaik. Hidup di dunia ini hidup yang sementara. Dakwaanmu. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu masih budak, inilah bebudakan. Dan banyak orang tua kita, keluarga kita, rekan-rekan kita satu persatu kembali kepada Allah. Yang dulu sebelahan mungkin saja, iya. Semayang tidak? Semayang katanya lagi. Iya. Kemudian mati itu tidak milih orang sakit atau orang tua. Nah, kalau ajal sudah datang, maju. Tangga tuh ada koma lama-lama udah. Tidak mati. Cuman ya gagas ya. Sakit lama udah mati. Iya. Yang lagi dodok-dodok nonton-nonton, maju. Jadi kita tidak tahu ajal itu kan, sehingga menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Oke. Kembali lagi bicara taubat. Mungkin Ustaz, ada penelpon kita Ustaz, sebentar saja kita sambut dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Opani di Pulau Rimau. Pak Opani, Pak ya? Iya, di Pulau Rimau. Oke, di Pulau Rimau, Masya Allah. Luar biasa, jauh kali Pak di Banyuasin nih Ustaz. Iya, Pulau Rimau. Silakan Pak, pertanyaannya untuk Ustaz kita. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Mau nanya Ustaz, tapi ini di luar tema ya Ustaz. Ya. Ya, saya mau nanya tata cara sholat istikharah Ustaz, bagaimana? Oke, sholat istikharah. Apa aja doa khususnya, ada apa enggak gitu? Oke, ada doa khususnya ya? Ya tidak, itu aja Ustaz. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah di luar tema saat Ya. sholat istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat mohon petunjuk kepada Allah akan dua pilihan. Iya. Jadi ketika ada pilihan yang beraneka ragam, kita masih ragu yang mana yang terbaik, harus kita ambil sholat istikharah. Sholat istikharah itu 2 rakaat. Sholat sunatul istikharah rakaatin lillahi ta'ala. Niat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Al-Fatihah, surah Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Kemudian ada doanya, Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikan pilihan yang terbaik. Atau agak panjang doanya karena kalau seandainya nggak hafal, bahasa kita baik jadi. Bahasa Pulau Rimau jadi. Ya Allah, berikan yang terbaik, ya Allah. Yang mana yang terbaik? Berikan petunjuk kepada hamba, ya Allah. Mudah-mudahan boleh jadi ketika sedang sholat, ketika sedang berdoa, atau ketika kita sedang tidur, Allah berikan petunjuk untuk memilih yang terbaik untuk kita. Nggak mesti harus doa khusus saja ya. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ada doa yang kita hafal saja, boleh saja. Boleh. Allah. Mudah-mudahan itu akan diberi petunjuk dari Allah. Insya Allah diberikan petunjuk. Nah itu mungkin dari Pulau Rimau tadi luar biasa sekali Ustaz. Iya. Ustaz, balik kembali dari masalah taubat Ustaz. Mungkin ada amalan khusus Ustaz untuk agar kita menjaga pasca setelah kita taubat mungkin Ustaz. Jadi pasca kita bertaubat, maka pertama yang harus kita lakukan, perbanyak istighfar. Nabi Muhammad SAW, ya Nabi yang maksum, yang terjaga daripada perbuatan dosa. Kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah setiap hari itu dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi istighfar. Apalagi cak kita ini. Melek mata, nengok muat dosa. Nengok handphone, berjalan kemana-mana. Maka banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah pendek lagi, astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah, pendek lagi. Pendek lagi, jangan as. Ya. Astagfirullah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang baik, karena pengaruh orang yang baik akan memberikan pengaruh dampak kepada kita juga ya. Nah, kita bertaubat tapi bergaul dengan orang tidak baik. Mendekati tukang las, yo kena percaya gitu. Begitu juga mendekati orang jual minyak wangi. Mampu wangi. Iya, walaupun kita tidak beli minyak wangi, dapat wangi. Nah, maka bergaul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan kebaikan mereka akan ini ikut kepada kita. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ustaz, bicara lagi taubat ini Ustaz. Taubat ini kan harus kita istiqomahkan Ustaz, setelah taubat Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Mungkin ada amalan atau doa buat kita agar kita tetap jalan kepada rel yang lurus, istiqomah tadi Ustaz. Ya. Jadi kalau doa khusus ya seperti istighfar tadi, setiap waktu baca doa Allahumma ghfirli dzunubi. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ghfirli dzunubi maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Perbanyak doa untuk minta ampunan. La yaghfiru dzunub illa anta ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi bagaimana kalau udah hafal? Soleh ngapal kayaknya bahasa kita. Ingatlah kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Maka ketika akan melakukan perbuatan dosa lagi, ingatlah Allah. Tapi kalau terlanjur Pak Ustadz, kami melakukan kesalahan lagi, apakah boleh kami bertaubat? Itu pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah bertaubat kepada Allah, tapi suatu saat kami terlanjur melakukan kesalahan lagi. Apakah kami boleh bertaubat? Kata Rasulullah, bosankah kalian bertaubat kepada Allah? Mana mungkin ya Rasulullah, kami bosan. Begitu juga Allah tidak akan pernah bosan-bosannya mengampuni dosa hambanya yang mohon ampunan kepada dia. Jadi nggak ada istilah untuk mempermainkan Tuhan atau bagaimana besok taubat, besok tobat lagi. Jadi dosa. Dari pertanyaan sahabat tadi artinya bertaubat terus-menerus. Nabi istighfar setiap hari 70 kali, 100 kali. Artinya taubat itu udah cukup sekali. Karena kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari dosa salah, maka setiap waktu kita bertaubat. Hingga sampai menjelang akhir hayat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus setiap hari Ustaz. Ya, walaupun kita buat dosa, besok langsung ingat, istighfar, langsung bertaubat. Kata Nabi, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka akan terhapus. Maka dalam surah ini At-Tahrim ayat ke-8 itu yang Allah perintahkan itu kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Oke, Ustaz, ada penelpon kita masuk Ustaz. Kita terima dulu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Jai Sekojo. Oke, Pak Jai di Sekojo. Oke, Pak Jai, silakan Pak pertanyaannya Pak untuk Ustadz kita. Waalaikumsalam. Pak Jai. Ya, Pak Jai. Ya, silakan Pak Jai, pertanyaannya Pak. Oke. Nak nanya sama Ustaz. Ya, Pak Jai. Jaturi, Pak. Kita semayang subuhnya, sampingnya kita semayang subuh, sampingnya berapa? Oke, batasan jam sholat subuh. Siangan, siangan bangun. Nah, itu biasa. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh. Aku siangannya pas jam berapa? Waktu subuh itu sebelum masuk waktu isyraq. Waktu isyraq itu jam 6 lewat 5 menit. Iya, 5 menit. Bagaimana kalau bangun kesiangan? Setengah 7. Maka ketika kita bangun langsung sholat subuh. Maka kata Nabi, kalau kita sedang lupa, ingat, maka langsung kerjakan. Begitu juga kalau ketiduran. Kalau tiduran, kalau sudah dengar azan, tidur lagi. Tidur lagi, ngajau aja. Ketiduran. Terbangun tahu-tahu, ya Allah, setengah 7. Maka langsung subuh. Langsung subuh. Dengan catatan kalau memang itu memang dengan suara azan, Ustaz. Iya. Yang bahayanya sering azan. Mungkin lagi saat ini. Iya, waktunya sebelum masuk waktu isyraq. Sebelum waktu isyraq, kalau langsung dikerjakan salat subuh, Ustaz ya.
ketika kita memang harus bangun seposisi Iya. Ustaz ya. Ah. Beda kalau tadi luar terbangun, tidur lagi itu Tidur udah lagi, bukan perkara itu lagi. sengaja, itu. Sengaja Ustaz. Iya, iya. Oke Ustaz, ini bicara masalah taubat kembali lagi Ustaz ya. Taubat ini Ustaz seluruh usia Ustaz ya. Iya. Tidak mengenal ibarat kematian tadi Ustaz, tidak mengenal waktu usia juga Ustaz Iya. ya. Mau tua, mau muda Ustaz. Terkadang Ustaz, fenomena di masyarakat kadang-kadang taubat itu hanya melekat pada orang-orang yang telah berusia tua Ustaz. Iya. Udah lansia ataupun posisi udah rajin ke masjid. Nah Iya. itu Lah habis pensiun. Iya, udah pensiun. Ini gimana Ustaz kalau Iya. kita menyikapi fenomena sekarang ini Ustaz? Ya, taubat itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang yang sudah tua, sudah istilahnya bau tanah, Iya. sudah pensiun. Ya, setiap kita Iya, sebenarnya. setiap kita. Karena ketika berbicara masalah kematian, kita tidak tahu kan. Iya. Apakah kita ini matinya nanti waktu sudah tua atau sudah pensiun kan? Maka ya karena kita ini sering melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka langsung saat itulah bertaubat kepada Allah. Langsung ya. Mohon ampunan kepada Allah. Pasti diampuni. Kami bertato Ustaz, kami ini preman, banyak berbuat dosa. Diampuni Allah. Sebanyak apapun dosa. Kita ini kadang kalau dengan manusia, kadang tidak galak maaf ke. Tidak ada maaf bagimu. Katanya. Tak ada maaf. Iya, tidak ada maaf bagimu. Tapi Allah itu maha pemaaf, maha Oh, pengampun. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa penjelasan terkait masalah taubat sebelum terlambat. Kita akan kembali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan edisi kali ini kita akan membahas masalah taubat sebelum terlambat. Tadi pemirsa telah dibahas oleh guru kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu tidak mengenal usia, tua, balita, muda maupun di usia kita muda ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dalam kondisi dalam kembali kepada fitrah kita ke dalam suci. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda pemirsa, sesungguhnya Allah berentangkan tangannya lebar-lebar di waktu siang dan menerima taubat orang-orang yang membuat kejahatan di waktu malam. Dan dia membuka tangannya lebar-lebar di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang membuat kejahatan di waktu siang. Keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa, mari selalu senantiasa kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah untuk mengingat, mengenang dosa-dosa yang telah kita buat di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mari kita mempersiapkan diri kita. Nah, kembali kepada Ustaz, kita kembali taubat kita Ustaz ya, mudah-mudahan. Nah, pemirsa, bagi pemirsa juga nak bertanya, jaturi nanti di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Kami tetap menunggu interaktif pemirsa kepada kita semua. Nah, Ustaz, langsung ada penelpon kita Ustaz. Ada penasaran Ustaz. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari Iwan di Pelaju. Iwan Pelaju. Pak Iwan Pelaju. Oke, silakan Pak Iwan, pertanyaan untuk guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya tentang masalah taubat ini Ustaz. Iya Pak Iwan. Jadi saya ini baru hijrah lah bisa dikatakan Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah pengen sholat 5 waktu. Amin. Dan Insya yang Allah. lain. Cuman saya ini masih memiliki kawan-kawan yang masih kawan yang dulu kan. Jadi agak bingung antara nak gabung sama kawan itu, takut kaget kita terpelok lagi. Ya, apa kita jauh. Kaget tidak Deketi. tidak dikawani, kaget kita Kata sombong. sombong. Jadi tidak mana Ustaz? Saran dari Ustaz Oke. Ya. mengenai pertemanan ini dan Ya. mohon doanya Ustaz. Amin. Oke, amin. Insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Ya. ya. Terima kasih Pak Iwan.
Ya. Ya, mudah-mudahan Allah akan melindungi Pak Iwan dan semoga Allah memberi kita hidayah Ustaz Ya, ya kepada Pak istiqomah. Iwan. Istiqomah Ustaz ya. Gimana Ustaz? Masalah Jadi kawan nih, kita Ustaz. bersyukur kepada Allah sudah berubah, Iya. sudah hijrah kepada yang baik. Maka dekat-dekatlah dengan orang yang baik. Ada pengajian, ada majelis di masjid, hadir. Itu akan membuat kita istiqomah. Teman-teman yang tidak baik tadi, ya tetap kita bergaul, tapi frekuensinya kita harus kurangi. Jangan sampai tiap saat bergaul dengan kumpul dengan mereka, ya balik ngulang asal. Rasanya kalau pas kumpul jam sholat kita tinggal Ya, ke Ustaz ya. bila perlu aja. Ayo iya. kita ke masjid dulu. Sekali-sekali. Cak Kaliman kau nih. Bakal mati, tahu kita bakal mati. Si Anu nah preman besar mati. Laju. Yo laju. Jadi ya mudah-mudahan Iya. kita hijrah tadi sudah berubah, pacak mengajak orang lain berubah. Pas ngumpul nak Jumat ajak juga Ustaz iya, masjid. ajak ke masjid. Ayo, lajulah kau dulu. Kaget kalau kau masuk surga, kayak menyusul. Ayo, kaget. Tetaplah bergaul, jangan sampai kita tinggal ke mereka. Ya, tetap kita ya pertebal iman dengan hadir dalam majelis, ada ceramah-ceramah itu untuk menambah ilmu dan untuk supaya kita istiqomah. Yang kita hiraukan juga Ustaz ya, ngomong alim sabak. Iya. Ustaz ya. Iya. So alim atau so Baca soleh. Ustaz kau nih, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Amin ke? Amin ke? Boleh jadi kagak? Banyak yang apa? Yang tidak baik jadinya jadi baik, akhirnya jadi ulama kan? Tapi kita nih Ustaz, kalau lihat fenomena sekarang masyarakat kita awal tidak pakai kadang Pak Haji, Pak Ustadz. Iya, Ustaz. iya. Amin ke? Amin ke Ustaz, tetap Kami ya. Pak Haji, amin ini gitu. Padahal belum beli haji. Kan? Masya Allah. Jadi artinya doa. Doa, itu doa yang baik Ustaz. Iya, ya. sebenarnya ketika orang sebenarnya mau bully, Iya. sebenarnya mau apa istilahnya kita nguyok, Iya, nguyok. sebenarnya itu jadi doa. Jadi kalau ada yang ngomong ke, ayo kau ni cak orang pergi haji beh, amin. Iya. Kalau takut baru hijrah. Iya, Ustaz ya. amin. Mudah-mudahan Amin, memang iya nih. Oke, Ustaz, ini bicara Pak Iwan lagi nih, Ustaz. Iya. Hijrah, Ustaz. Mungkin hijrah ini akan korelasi dengan taubat gitu Iya. ya. Taubat kita pasca ini kan kita hijrah Ustaz, kepada Allah SWT, Ustaz. Nah, ini cukup berat tantangan Ustaz, baik itu lingkungan keluarga mungkin, ada teman kita mungkin dan sebagainya. Mungkin kan Ustaz ini harus kita hadapi Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz, memang benar kata Pak Iwan tadi, menjaga hubungan baik kita sama orang-orang yang mungkin dulu sama-sama kita. Sekarang harus kita jauh frekuensi. Iya. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Ya, Ini nanti. hijrah itu kan pindah, Iya. hijrah itu kan berubah. Maka ketika kita mau hijrah, mau berubah, mau pindah, maka kita harus siap. Oke. Ketika di lingkungan, di tetangga atau di keluarga kita yang belum menerima, ya nggak usah diambil pusing. Pokoknya kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Pergaulan tetap, bukan kita meninggalkan mereka tidak bergaul lagi, Iya, tetap bergaul. Itu pun ajang dakwah kita kan. Iya. Ketika kita sudah mantap, sudah istiqomah, maka boleh jadi insya Allah kita dapat mengajak lingkungan keluarga yang mungkin belum berubah, belum hijrah tadi. Jadi itu tadi perbanyak pergaulan dengan orang-orang yang baik. Terus bagaimana kalau kita nangkapi Ustaz, ada teman kita mungkin kau nih sama kebuka kaib kau lagi, kayak kau malu dewek itu Ustaz. Tidak, ada orang-orang yang mungkin Ustaz ngebully tadi Ustaz. Iya. Dan terus menerus akan beliau tidak menerima kita untuk taubat ini Ustaz. Iya. Gimana ya Ustaz Ya, kita nangkapi? ya sebenarnya ketika ada orang ngomong macam itu, tidak usah dihiraukan. Yang jelas tetap kita pergauli dengan baik. Kita ya banyak sedekah. Kalau dia sakit datangi, bawa ke makanan kalau ada rezeki kan. Jadi ketika dia mau berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan itu juga akan bisa menjadikan ini biar dia berubah. Itu cara Nabi kan. Ketika disakiti, dibalas dengan kebaikan oleh Nabi. Mau dibunuh, dimaafkan oleh Nabi. Maka ya Allah turunkan hidayah kepada mereka. Insya Allah mereka pun akan berubah. Ustaz, beda bicara taubat lagi Ustaz. Taubat ini kan kata Ustaz ada kalimat kita ada temanya sebelum terlambat Ustaz ya. Nah, kalau kita bicara tadi ada Ustaz bilang ada di batas kerongkongan Ustaz ya. Allah akan menerima taubat kita Ustaz ya. Setelah itu Ustaz. Bagaimana Ustaz ketika mungkin di masa hidupnya itu pernah ada niat untuk taubat tapi bahkan ajal mendahului dalam keadaan posisi koma Ustaz mungkin Ustaz. Itu gimana Ustaz? Jadi kalau sudah ada niat, tapi sebelum batas di kerongkongan sih. Tapi koma Ustaz. Maka insya Allah diampuni oleh Allah. Sebatas niat kita Ustaz. Iya. Belum kita ucapkan
dengan pemohon ampunan, minta istighfar. Tapi sudah ada niat di dalam hati mau berubah. Karena ketika berniat baik, maka sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Kita balik kage aku kage nak sedekah be dengan si anu. Tahu-tahu udah sampai, Cek. Itu sudah bernilai ibadah. Nilai ibadah. Sudah nilai ibadah. Begitu juga orang yang baru berniat mau bertaubat, tahu-tahu ajalnya datang. Insya Allah mudah-mudahan itu termasuk taubat yang diterima Walaupun Allah. kita udah berniat, Ustaz, Iya, walaupun sudah berniat. belum terlaksana. Iya. Tapi ketika itu mungkin mengalami koma di rumah sakit, mungkin menjelang sampai Iya, tapi belum mati. kematian. Oh, belum mati. Iya, Ustaz. jadi insya Allah. Nah makanya sebelum koma, sebelum mau mati, bertaubatlah saat ini. Apa ini yang diberikan oleh Allah? Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya nanti hari kiamat kaget, ketika kita sudah bertaubat, dihisab lagi tidak lagi. Kita ada utang dengan manusia. Sebelum mati sudah kita bayar. Kita salah, ngatai dia, minta maaf. Kemudian kita dimaafkan. Kemudian kita mati, dituntut tidak nanti di alam akhirat? Tidak lagi. Maka ada orang yang masuk surga itu bighairi hisab, tanpa hisab. Ada yang hisabnya ringan, ada hisabnya berat. Masya Allah. Saat taubat tadi saya bilang kalau kepada Allah kita minta ampun, Ustaz. Tapi kalau bicara manusia, ini harus minta maaf, Ustaz. Iya. Termasuk utang harus kita bayar. Iya. Kalaupun nanti tidak ketemu dengan yang bersangkutan, Ustaz, ya orang yang kita sakiti maupun orang yang telah orang yang kita hutangi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Jadi kalau seandainya kita punya hutang, dulu makan pempek 5 ngaku 2. Gak bilang mau, Ustaz. Jadi bagaimana kita minta halalnya, orang itu udah ketemu lagi. Iya. Maka banyak-banyak sedekah. Sedekah ya Allah, hamba sedekah ini untuk bayar utang pempek 3 yang kumakan ngaku 2 dulu. Disebut namanya, Ustaz. Iya, kalau tahu namanya, sebutkan namanya. Kalau orangnya itu sudah tidak ada, ahli warisnya ada, maka datang ahli warisnya. Bayar dengan ahli warisnya. Atau minta ridho kepada ahli warisnya. Jadi itu kalau orangnya tidak ada. Jadi kalau seandainya kita punya utang, orang ada kati lagi, maka boleh disedekah ke masjid. Sudah setahun datang yang utang kita di mana utang kau gitu. Lah sedekahkan di masjid. Maka kalau ada bayar lagi Tetap itu, dibayar, Cek. Iya. ya. Jadi sedekah dari awal. Jadi tadi, sedekah Ustaz, kita, iya. Kalau mau buat kesalahan, Ustaz, kebaikan, mungkin kita menyakiti perasaannya sampai dia tidak memaafkan dulunya, Ustaz, mungkin atau mencaci maki gitu, gimana, Ustaz? Kita Jadi minta kalau maaf. orang tidak mau memaafkan kita, maka serahkan dengan Allah. Jadi ketika kita sudah ada upaya untuk minta maaf, tapi tidak diberikan maaf, maka serahkan dengan Allah. Ketahuilah orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, maka ketika dia bertaubat akan dosanya kepada Allah, Allah tidak akan ampuni dosanya. Kalau kita punya rasa dendam, Ustaz, ya. Itu kan sifat tidak baik, dendam. Aku dak galak maaf. Dunia akhirat dak nian. Dak ridho. Iya, haram lah nijak rumah dia. Itu pendendam. Allah saja tidak pendendam. Sampai ngomong habis, Ustaz. Iya, tidak boleh. Karena kita ini banyak dosa yang mohon taubat, ampunan kepada Allah, tapi kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita. Tapi kalau kita lihat, banyak kita temui, Ustaz, haram gini, just ninjak rumah kau minta maaf itu, Ustaz. Dan itu terlontar, Ustaz. Nah, ketika orang yang melontar tersebut meninggal dunia, itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya, itu dendam, ya, perbuatan dosa. Sampai dibawa mati, Ustaz. Iya, sampai memutuskan hubungan silaturahim akhirnya. Padahal la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dia ahli ibadah ya Rasul. Walaupun ahli ibadah. Ahli ibadah. Putuskan hubungan. Karena kesalahan dengan manusia ini kadang-kadang lebih berat ketimbang dosa dengan Allah, Cek. Dengan Allah di mana baik, kapan baik, kita bertaubat, minta ampun, tapi kalau dengan kesalahan manusia kadang-kadang kita gengsi, malu. Aku ni tua Pak Ustaz, pada tua minta maaf yang muda maaf yang tua. Ya kan ada Gucci marek canting katanya. Canting marek Gucci. Canting marek Gucci. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita ini minta maaf. Kalau kita salah dan berikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Kita lanjut dulu, Ustaz, mungkin, Ustaz. Oke. Pemirsa, alhamdulillah, luar biasa sekali bagaimana kita mempersiapkan taubat kita agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku, Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita membahas tema yang amat luar biasa.
taubat sebelum terlambat. Nah, pemirsa, dari Sa'id bin Jubair saat ia ditanya, siapakah orang yang paling hebat ibadahnya? Ia menjawab, orang yang merasa terluka karena dosa, dan jika ia ingat dosanya, ia memandang kecil amal perbuatannya. Dalam kitab Zuhudu, Imam Ahmad di halaman 387. Nah, pemirsa, tentu saja sebagai insan manusia, kita tak akan pernah luput dari dosa dan kehilafan, bahkan kesalahan. Dan tentu saja Allah mengetahui sekali aib dan perbuatan kita. Maka senantiasalah kita mempersiapkan diri kita, karena kematian akan hadir, akan mendatangi kepada siapapun, tidak mengenal waktu siang dan malam, dan juga usia dan kapan kita muda ataupun posisi tua. Mari mempersiapkan diri kita agar kita menghadap Allah dalam keadaan suci, datang dalam keadaan fitrah suci, maka kita akan kembali dalam keadaan suci dan fitrah juga, dengan tentu saja mempersiapkan taubat kita di setiap detik dan waktu kita. Alhamdulillah, tadi Ustadz kita telah bahas bareng-bareng Ustadz ya. Setelah kita kupas tentang bagaimana taubat, pelaksanaannya, waktunya, dan juga bagaimana menjaga istiqomahan pasca taubat Ustadz. Nah Ustadz, kalau kita bicara taubat lagi Ustadz, mungkin teman-teman kita hari lagi fenomenal terkait masalah hijrah Ustadz ya. Mungkin teman-teman kita dulu mungkin mabuk-mabukan, maksiat ya Ustadz ya, berbuat terlibat di zina dan sebagainya mungkin Ustadz. Ini mungkin Ustadz mungkin ada semangat motivasi kepada teman-teman kita, karena kalau Allah itu Maha Pengampun, penuh dengan kasih sayang Ustadz. Jadi kita pesankan kepada kita semua, khusus dari diri kami pribadi, para pemirsa, la tayasur min rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan berlumur dengan kesalahan, datang kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Tetaplah berusaha untuk memperbaiki diri. Sadari hidup kita di dunia ini bukan sekedar hidup, bukan sekedar lahir, ngowak-ngowek, besar dikit TK, SD, SMP, SMA, kuliah, begawe, belaki, bebini, punya anak, punya cocong, tua, sakit, mati. Iya. Hidup kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Jadi kalau tidak ibadah, untuk apa hidup kita? Sia-sia. Nah, ketika kita dalam perjalanan hidup ini melakukan kesalahan, bertaubat kepada Allah. Maka Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Dan orang-orang yang beriman disebutkan tadi untuk bertaubat. Artinya ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, maka Allah bukakan pintu taubat. Jangan putus asa, jangan kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan ampuni sebanyak apapun dosa kita. Datanglah kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Masya Allah, datanya harus kita setiap hari Ustaz ya, untuk mengingat setiap dosa hari, kita. setiap saat, jangan, siang malam juga jangan pernah malu Ustaz ya, untuk mengatakan kita bahwa kita penuh hamba yang penuh dosa dan kesalahan Ustaz ya. Mungkin Ustaz terkadang kita juga Ustaz, selain kita juga mungkin untuk menceritakan kembali kepada Allah, mengaku salah di hadapan Allah Ustaz, mungkinkah kita harus mencerita kembali Ustaz, atau minta pendapat, minta arahan, pandangan kepada ulama kita terkait masalah pelaksanaan taubat kita mungkin Ustaz? Ya. Boleh, makanya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita ada masalah, mau hijrah, mau bertaubat tadi, kita ceritakan agar supaya diberikan jalan keluar, solusinya. Maka boleh kita ceritakan. Tapi jangan basing-basing uang. Basing uang, sumpah yang sana. Apalagi banyak oleh bos nih. Cerita sana, cerita, si anu. Cari orang yang baik, orang yang soleh. Itu memang bingung nih. Jadi minta petunjuk, dan insya Allah orang-orang yang baik, orang soleh akan memberikan solusi akan masalah curhatan kita. Apalagi kita mau bertaubat, mau hijrah, mau berubah. Ustaz ya. Insya Allah. Mungkin Ustaz ada amalan doa, mungkin ada Ustaz mungkin untuk pemirsa kita Ustaz terkait masalah taubat ini. Jadi ketika kita mau bertaubat, ya salah satu amalan yang diajarkan Nabi itu, ya, biasakan setiap sesuatu, melakukan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu. Mudah-mudahan kalau mau melakukan kesalahan, oh ini salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, selalu diawasi, dijaga oleh Allah. Awali dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju bismillah, nak berjalan bismillah, pakai sepatu berjalan, apapun macam bismillah. Kullu amrin zi balillah yubda bi bismillah fa. Setiap amalan perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus dari rahmat Allah. Artinya ketika kita awali dengan bismillah, maka selalu rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Kemudian banyak-banyak istighfar. Istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Insya Allah diampuni oleh Allah. Oke, jadi persiap kita harus sesuatu itu setelah kita taubat ya, kita mengawal sesuatu dengan bismillah Ustaz. Iya, awali bismillah. Agar Allah mengingatkan kita kembali saat bahwa itu nanti salah dan sebagainya Ustaz. Terus masalah istighfar juga Ustaz. Ini sangat didawamkan ya, harus diperlukan Ustaz sekali mungkin. Biar kita mungkin dalam keadaan kondisi apapun dalam kondisi istighfar Ustaz ya. Walaupun dalam kondisi tidak bersuci Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Jadi istighfar itu tidak harus kita suci, tidak harus kita sudah berwudu. Setiap waktu istighfar. Apalagi menjadi kebiasaan gitu. Terkejut, astagfirullahaladzim. Misalnya kita tadi lupa, astagfirullahaladzim. Jadi kebiasaan gitu. Jangan ada orang yang biasa terkejut, segala yang dalam baju, dalam celana betul kalau. Kebun binatang. Iya. Jadi itu kebiasaan yang buruk. Jadi kalau istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ini misu-misu Ustaz. Iya, misu-misu. Bicara-bicara yang tidak ada baik tinggal ke. Kalau mau berubah mau ini. Jangan lagi yang tidak ada baik yang ada dalam diri kita. Kadang pakai anak tembok kan pakai anak misu-misu binatang. Iya, jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Melihat sesuatu yang tidak baik, astagfirullahaladzim. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali Ustaz ini ya Ustaz ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita harus istighfar kepada Allah, mengingat selalu tentang dosa kita Ustaz ya. Syukran kasiran Ustaz ini. Mudah-mudahan Ustaz panjang umur Ustaz, sehat selalu. Amin. Nah, pemirsa luar biasa sekali pemirsa. Taubat sebelum terlambat pemirsa. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dalam kondisi yang fitrah dan bersih. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Quran yang mana ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Al-ayatnya yang mana artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin. Dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang fitrah kita. Insya Allah husnul khatimah dalam keadaan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore. Tentunya hanya di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Cek Doli mengucapkan terima kasih atas seluruh kerabat kerja PAL TV yang bertugas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan.